teman sesama Hongkong, jangan direkam dulu ya, soalnya saya takut nanti teman saya dengar. Jangan nyebut namanya aja Mbak, soalnya kan banyak orang juga. Ini sudah masuk direkam. Oh, terus kemarin kan saya nanya sama teman saya, ada lowongan kerja buat cowok enggak? Saya bilang kan. Terus dia bilang ada, tapi pembayarannya itu mahal, katanya berapa? 40. Saya bilang nggak apa-apa, tapi kerja di apa? Katanya di pabrik gitu. Terus? Di pabrik tahu. Di pabrik apa? Tahu. Pabrik tahu? Di mana ada pabrik tahu di Hongkong? Terus katanya masalah pembayaran gimana? Sebelum masuk Hongkong, medical sama maspor kasih 20 dulu. Saya bilang oke. Terus nanti setelah visanya turun baru kasih 20. Itu benar apa enggak? Saya cuma nanya. Takutnya nanti saya udah kasih uangnya hilang, saudara saya nggak nyampe sini. Oke, sekarang kenapa ada perusahaan tahu di Hongkong? Kenapa sama nggak sendiri nggak ada logika juga? Kan nggak ada. Saya juga karena katanya dia juga mau masukin suaminya ke sini gitu. Ya suruh suaminya masuk ke sini dulu baru kamu percaya. Iya, makanya katanya bentar lagi gitu. Kamu harus ada bukti dulu baru percaya. Iya. Kenapa kalau kamu sudah masukin 20 juta terus suaminya nggak jadi berangkat terus uangmu hilang gimana? Ya makanya saya minta solusi sama Mbak Yun. Mbak, sekarang di Hongkong perusahaan tahu. Udah jadi orang sini, saya minta solusi pendapat gimana gitu. Takutnya nanti saya udah kasih terus saudara saya nggak jadi, uang saya hilang. Saya juga dulu pernah 30 juta. Itu dulu tahun 2014 pernah kena tipu sama orang Jawa. Bukan, kamu sekarang perusahaan tahu mana? Di mana? Lewat agen mana? Uangnya kenapa? Dia katanya nggak usah masuk agen. Tidak bisa. Kalau tidak agen, gitu, nggak usah masuk agen. Kalau udah masuk medical pulang ke rumah. Nanti kalau visa udah turun baru langsung masuk Hongkong begitu. Tidak semudah itu, Mbak. Kalau Hongkong semudah itu, banyak orang datang. Kenapa harus saudaramu? Iya, makanya saya saya mikir-mikir dari kemarin gitu. Ya Tuhan, kenapa penipuan ini banyak sekali kemarin office boy. Terus saya lihat channelnya Mbak Yuni yang bahas masalah cowok masuk sini kan. Lah, terus saya kok ragu gitu, makanya saya ambil nomornya Mbak Yuni dari Facebook. Oke. Terus saya mau tanya solusi sama pendapatnya benar apa enggak gitu. Kalau enggak ya biar saya ngomong sama orang rumah gitu secara baik, biar mereka enggak berharap. Gini loh Mbak, segitu banyak orang Indonesia, kenapa kamu pasti dapat? Jaminannya apa? Pendidikannya apa? Backgroundnya apa? Orang yang pendidikan tinggi pun mau buat tahu, tapi masalahnya kan nggak ada, job itu nggak ada sayang. Iya, makanya saya juga namanya juga orang. Tidak, bukan kamu orang bodoh, kamu orang pinter karena kamu cari informasi. Tapi jangan sampai dibodohin orang sayang. Iya, makanya saya lihat channelnya Mbak Yun sharing gitu, terus masalah orang cowok masuk sini. Bisa dibilang nggak banyak, ada tapi nggak banyak gitu. Makanya saya. Dan ingat kalau ada job itu Mbak, nggak akan dikasihkan ke kamu, pasti dikasihkan ke keluarganya dulu. Paham nggak maksudku? Ngerti. Nah, kapan gilirannya kamu? Aku loh kalau ada job cowok, aku tuh punya banyak keluarga di Jawa sana, di Bali sana, tak suruh ke sini. Ngapain tak kasihkan kalian? Bener tidak? Secara logika.
Ngapain tak kasihnya kalian? Nggak mungkin aku nyuruh kalian kaya dulu. Pastinya keluarga aku dulu yang tak suruh kaya. Bener tidak? Bener. Lah kenapa? Karena aku mau modus, makanya aku taruh di Facebook, taruh di YouTube, tak kasih no orang supaya daftar. Tapi pada kenyataannya kan tidak ada, Mas sayang. Paham nggak maksud aku? Paham. Hai, kan kenapa banyak orang yang sudah jadi orang Hongkong menikah sama orang Hongkong, saudaranya aja nggak bisa dibawa ke sini, sayang? Iya. Ngerti nggak? Pakai logika nggak? Ngerti. Ya, jangan sampai gagal uang dikasih no orang. Kalau kamu kebanyakan uang, kasih no ke aku aja nggak apa-apa, aku mau kok. Saya juga dulu pernah ketipu, makanya saya mikir dulu tahun 2015 saya pernah ketipu 35 juta. Kenapa? Ketipu kenapa? Karena itu mau masukin saudara saya ke sini, Lah, orang Jawa itu. Sudah ketipu kenapa masih percaya lagi? Ya makanya sekarang kan gak mau ketipu lagi, makanya cari informasi dulu. Terus saya lihat Mbak Yuni banyak sharing, banyak omong masalah itu TKW, makanya saya sering ngikutin vlognya Mbak Yuni. Makanya saya ambil nomornya Mbak Yuni, saya nanya biar nggak ketipu lagi gitu. Oke, berarti sudah pinter ya sekarang ya. Hati-hati di luar sana banyak orang modus, oke? Iya. Terima kasih sayang. Maaf ganggu ya. Gak apa-apa sayang. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke. Jadi saya tidak tahu benar video saya itu bermanfaat buat kalian semua atau tidak. Tapi tujuan saya adalah untuk memanusiakan manusia pertama, dan kedua adalah agar kalian tahu bahwa di luar sana masih banyak orang memakai trik-trik yang tidak benar. Saya minta maaf buat orang-orang yang pingin modus-modus itu, karena banyak orang yang akan klarifikasi ke saya. Jadi berhati-hatilah kalian, jangan mudah percaya sama temen atau sama siapapun juga. Karena apa? Uang sangat manis, dan kalau sudah ketipu sulit dicari orangnya, nomornya aja bisa diblok, bahkan saudara sendiri pun bisa dimodusin. Saya selalu bilang, saya sudah punya KTP Hongkong. Kenapa adik-adik saya, keponakan saya, om saya itu tidak ada yang di sini? Karena prosesnya saya tahu tidak mudah. Dan kalau sampai kalian ketipu, lah sekarang jadi tukang tahu, kemarin tukang tempe, kemarin lusa lagi jadi office boy, kemarin lagi jadi sopir, kemarin lagi jadi banyak lagi Mbak. Jadi saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan, atau Anda ingin melawan kata-kata saya, karena itu hak Anda juga. Sekali lagi, kalau kalian setuju dengan itu, uang kalian yang melayang, dan saya tidak akan merasakan apapun itu juga, karena mungkin kalian akan curhat sama saya, nangis. Tapi nangis saja tidak cukup, karena semua sudah hilang. Jadi saya pribadi menghimbau pada kalian semua, lihatlah saya, kenapa saudara-saudara saya nggak ada yang di sini, kenapa adik saya malah ada di Korea? Benar tidak? Karena memang di Hongkong nggak bisa masukin semudah itu. Camkan kata-kata saya tidak bisa membawa adik saya ke sini, malah saya buang adik saya ke Korea. Alasannya memang tidak ada job cowok dengan mudah. Padahal saya ada seseorang yang mau mengambil adik saya untuk jadi supir, tapi prosesnya juga tidak mudah. Itu aja pesan dari saya, tidak ada pabrik tahu di Hongkong. Bye.